warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Mufid Fadil dengan NIM 24050974141. Di sini akan menjelaskan tentang codingan saya, yaitu sistem klinik. Ya, di sini bisa dilihat di sini menggunakan stroke. Stroke ini untuk menyimpan data pasien yang akan masuk ke antrean. Sebelum saya lanjutkan, di sini sudah saya memberikan tag-tag penjelasan dari beberapa codingan yang saya masukkan di sini. Tapi saya akan menjelaskannya lagi. Ini ada in, from, rare, convert, yaitu variabel untuk posisi dan ukuran antrian. Pasien data ini berfungsi untuk pointer untuk menyimpan data pasien dalam array dinamis. Di sini ada queue yang berisi tentang make size, detail, from. Di sini untuk ukuran maksimal antrian, alokasi memori untuk array pasien, inisialisasi posisi awal dan jumlah data. Bool is empty, return count 0 berfungsi untuk mengecek apakah antrian kosong. Bool is full mengecek apakah antrian penuh. Void and queue berfungsi untuk menambahkan pasien ke antrian and queue. Di sini ada penjelasan pada saat kita mengisi akan ada tulisan antrian penuh atau tidak. Di data rare, con, and vote. Di sini berfungsi untuk simpan pasien di posisi rare, maju ke posisi berikutnya, modular agar melingkar. Maksudnya seperti pada saat posisi yang pertama udah kosong, posisi kedua akan mengisi posisi pertama, dan count adalah jumlah data yang bertambah. Di sini ada pasien di queue, patient time is empty, count antrian kosong, time rom return time. Di sini berfungsi untuk mengeluarkan pasien dari antrian jika dia telah melakukan antrian. Di sini ada tanda jika antrian kosong, time dan from sama seperti sebelumnya, itu hampir mirip seperti codingan sebelumnya. Ambil pasien di posisi depan, geser posisi front ke berikutnya, jumlah data berkurang, kembali data pasien keluar. Ya, di sini kita lanjut. Void tampil, if is empty, count antrian kosong, return sama seperti sebelumnya. Ini fungsi untuk menampilkan seluruh isi antrian. Lanjut ke ini berikutnya mereka. Ini disuruh untuk menghapus memori yang digunakan oleh array dinamis, queue, delete. Untuk menghapus data yang tidak diperlukan pada antrian. Nah, selanjutnya di sini ada data yang digunakan untuk melihat pasien yang telah diperiksa atau dilayani. Sini menggunakan kode stroke node, in rom string, nama node left, and node right. Seperti data yang penggunaan untuk data yang lebih besar atau data yang lebih kecil. Fungsi berhitung BST, membuat node baru dengan data pasien menggunakan node bintang buat node in norm string nama. Seperti sebelumnya, node bintang baru sama dengan new node, baru node norm, baru left, baru right. Untuk menggunakan codingan ini berguna untuk membuat node baru dengan data pasien seperti antrian baru ya. Di sini tertulis menambahkan pasien ke dalam BST berdasarkan nomor RM. Nomor RM itu adalah nomor antrian. Di sini ada node. Codingan seperti ini berfungsi untuk menambahkan pasien ke dalam antrian. Dan nomor lebih kecil dari norot masuk ke kiri. Maksudnya seperti norm sebelumnya itu lebih kecil, dia akan masuk rot melewati dari sisi kanan. Jika norm lebih besar, dia akan masuk ke sisi kanan. Dan jika lebih kecil, masuk ke sisi kiri. Seperti itu. Oke. Seperti sama, ya. Kode ini berfungsi untuk mencari pasien. Not cari pasien, not root in root. Berfungsi untuk mencari pasien dalam data yang telah tersimpan.
Jika tidak ditemukan atau cocok, tidak ditemukan atau tidak cocok, kan kembali ke node pertama. Pertama, codingan ini berfungsi untuk menghapus rekam medis. Jika pasien menginginkan agar rekam data medis mereka ingin dihapus, kita bisa menghapusnya. Dan ini adalah codingan yang diperlukan untuk agar kita dapat menghapus rekam media pasien. Jika telah berhasil, rekam media akan terhapus, dan agar berhasil kita memasukkan codingan. Ya, seperti biasa ini program utamanya. QA antrian untuk membuat antrian dengan kapasitas 5 pasien, maksimal hanya 5 pasien. Jika lebih, codingnya silakan error. Nah, sini untuk menambahkan menu. Ini ada code sistem klinik, code tambah pasien antrian, layani dan seterusnya di sini ya, bisa dilihat. Sini pilihan pertama, kita memilih pilihan pertama agar kita dapat memasukkan pasien. Bagian bawah ini bisa saya jelaskan menggunakan, langsung kita remix saja. Ya, di sini saya akan menjelaskan hasil codingan saya ini lagi. Jika kita ingin mendapatkan pasien ke dalam antrian, kita bisa mencet angka 1 enter, memasukkan nomor antriannya rumah sakitnya itu misalnya 1, ya, masukkan nama pasien, semisal saya sendiri Mufid. Ini akan tertulis pasien Mufid ditambahkan ke antrian. Oke, ini layani pasien. Sebelum itu saya akan menambahkan satu pasien lagi. Terus kita memilih untuk mencoba nomor 2. Pasien Mufid keluar dari antrian untuk dilayani karena pasien Mufid menggunakan kode RM1, yaitu pasien pertama yang harus dilayani. Terus kita akan mencoba nomor 3, yaitu mengecek antrian pasien. Sini berfungsi untuk melihat siapa aja yang sedang mengantri, dan di sini ada nomor 1, nomor RM2 dengan nama Ezi. Ini di sini akan muncul seperti ini jika kita memilih menu ketiga, berfungsi untuk melihat siapa yang sedang mengantri untuk berobat. Nomor 4 ini artinya data rekam medis in order. Maksudnya ini codingan sel ini berfungsi untuk memunculkan pasien yang telah dilayani. Jika data menumpuk, kita bisa menggunakan kode 5 untuk mencari pasien dengan menggunakan nomor RM-nya. Misal kita ingin mencari Ezi, nomor RM tidak ditemukan karena beliau belum dilayani. Karena pasien belum dilayani. Kita cari menggunakan kode 1. Pasien ditemukan, masukkan nomor yang dicari. Pasien ditemukan karena pasien telah melakukan pemeriksaan dan dihitung selesai, makanya dimasukkan rekap. Jika pasien Mufid ingin menghapus rekap datanya, kita bisa mencet nomor 6. Kita masukkan nomor RM-nya dan ya, data pasien dengan nomor RM1 telah dihapus. Dan jika kita mencarinya di nomor 5 tadi, pasien tidak ditemukan karena untuk 0 untuk kita keluar dari codingan tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.